Pemirsa Semarang TV bertemu lagi bersama Amel Safitri setiap hari Rabu sore di acara Sejarah Punya Cerita. Dan setiap sejarah punya cerita, Amel selalu ditemani oleh seseorang yang tidak asing lagi, Mbah Bejo. Selamat sore Mbah Bejo. Selamat sore Mbak Amel. Selaku pakar budaya. Dan sore hari ini Amel juga ditemani oleh dua tamu lagi. Ada Bapak Supriyadi SHMKN selalu pakar hukum. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Amel. Sehat ya Pak? Alhamdulillah, insya Allah. Dan juga ada Bapak Muhammad Farhan SSYMH selaku penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Amel. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Oke. Nah pemirsa, pada sore kali ini kita akan membahas mengenai peran budaya dalam memfilter kancah politik di negeri ini. Karena kita tahu saat ini adalah tahun politik. Seperti apa sih budaya dalam kancah politik di tahun ini? Kita tanya dulu dengan Mbah Bejo dulu nih. Seperti apa sih Mbah? Iya. Sebelumnya selamat sore dulu untuk para pemirsa Semarang TV tentunya. Kita selalu bersama di acara Sejarah Punya Cerita setiap hari Rabu. Dan saya pribadi segenap budayawan seluruh Indonesia yang pada saat ini mungkin saya ikut bela sungkawa tentunya di orang-orang atau teman-teman kita yang ada di Sulawesi tentunya baru menerima musibah dan cobaan. Semoga menjadikan pelajaran bagi kita semua dan cepat selesai yang jelas seperti itu. Gitu Mbak Amel. Kalau masalah budaya menyikapi masalah politik di hari ini atau di tahun-tahun politik seperti ini Mbak Amel, itu seperti biasanya setiap ajang 5 tahunan seperti ini, apalagi ini nanti doubling antara pilpres dan pileg, kan seperti itu. Dan sebentar lagi akan muncul, jangan takut ya, muncul penunggu-penunggu jembatan, penunggu-penunggu pohon besar, penunggu-penunggu tiang telepon, tiang apapun lah yang jelas. Bahkan penunggu rumah baru pun banyak sekali di situ. Jadi jangan takut nantinya. Itu setiap. Apa yang dimaksud dengan penunggu di sini nih Mbak? ya di sini. Ya, sebentar lagi banyak penunggu-penunggunya karena di situ banyak baliho-baliho kecil maupun apa itu nempel. Penunggunya itu ya. Iya, seperti itu Mbak Mel. Jadi jangan pada kaget. Itu tidak menakutkan, tapi itu sendiri akan merusak citra dan juga merusak merusak nama itu sendiri. Karena kita orang budayawan dan juga kita orang yakin dengan alam seperti itu. Kalau pohon ini ditungguin seperti itu terus dipaku, itu akan menyakiti. Itu baru nyakiti pohon, belum nyakitin saya, kan gitu loh. Itu Mbak Mel. Jadi mungkin ya biarin aja orang-orang di kiri saya ini pakar-pakar nyikapi kan gitu. Mungkin seperti itu Mbak Mel. Itu menurut kacamata Mbak Bejo nih. Kalau menurut dari Pak Supriyadi sendiri, memasang seperti itu akan menyakiti. Jadi kalau kita lihat ya itu kan semacam budaya juga ya. Jadi budaya yang ke arah negatif ya. Tadi menjadikan ada sebuah penunggunya ya. Walaupun kesannya mistis sekali ya. Iya, tadi kirain mau ngomong yang mistis, ternyata penunggunya itu dari baliho gitu ya. Tapi kalau kita ngomong hal itu kan sudah menjadi budaya dari tahun ke tahun, dari pilihan ke pilihan itu selalu dan selalu. Itu yang agak kita sesalkan sebenarnya ya. Sangat disayangkan. Jadi untuk menuju sesuatu kok harus mengorbankan alam. Makanya mungkin alamnya agak marah gitu ya. Banyak sekali alam agak marah dengan bencana-bencananya. Ya mungkin salah satunya karena alam itu tadi, kata Mbak Bejo, disakiti. Jadi kembali membalas dendam. Mungkin kalau kita lihat dari sisi budayanya seperti itu Mbak Amel. Kalau Pak Farhan sendiri? Ya, kalau saya melihat begini Mbak Amel. Dari prolog Mbak Bejo tadi, kan di Donggala, di Lombok itu ada bencana, musibah. Betul, ya. Ini beruntun ini ya. Yang kita lihat ini ada semacam budaya yang salah sebenarnya.
contoh terbaru ini yang lagi tren, yang lagi ramai itu kan ada penjarahan. Ya, ada penjara. Jadi sudah kesusahan malah ada penjarahan, Ada penjarahan. di sana ya. Sebelumnya di Lombok itu ada yang namanya OTT, Saber Pungli, itu bantuan untuk gempa, itu dikorupsi. Sampai Nah, sebegitunya. Sampai ya. sebegitunya. Artinya ada budaya hukum. Budaya hukum dalam pribadi pada manusia itu sendiri yang akhirnya menunjukkan karena keserakahannya. Kita lihat di orang lain kena musibah, orang lain kena bencana, malah dia mengambil kesempatan untuk menjarah, kemudian untuk korupsi. Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama ini. Kenapa sih budaya korupsi aji mumpung itu di Indonesia itu yang sangat-sangat ini sekali ya. Jadi seperti itu kan kayak aji mumpung. Iya. Ada musibah, Ada kesempatan untuk menjarah. menjarah. Betul. Dan ada hal seperti itu, mereka melakukan hal-hal yang saya pikir malah dia tidak manusiawi sekali Iya. ya. Mbak Bejo sendiri gimana Mbak? Ya, Kok kesannya ini berpikir? menarik sekali. Dan juga sering sekali saya sikapi, tidak usah jauh-jauh, pemerintahan kita yang ada di Jawa Tengah itu aja. Untuk pembenahan, bahkan di kancah politik yang seperti ini, memanas, menghalalkan segala cara, sering sekali saya sikapi di stasiun ini juga. Itu waktu pemilihan kota, terus barusan dilantik aja pemerintahan kita di Jawa Tengah itu sendiri kurang satu punggawa besar, dalam arti tanda kutip yang membawa ini nih itu lingkungannya itu sendiri, mungkin pimpinannya bisa dikatakan belajar bersih. Ya di situ banyak sekali baru belajar bersih. Baru Baru belajar. Seperti kita kemarin di rumah sakit kota ya, itu di Ketilong sana ada banyak sekali papan nama yang itu menegaskan di situ diterangkan berarti belum bersih. Di situ karena ada kata-kata yang kurang pas. Jadi bikin kata-kata kurang pas. Membudayakan ini ya, baru akan ya. Ya, baru akan berarti belum bersih gitu loh. Gimana supaya ini bersih? Bersih lahir dan bersih batin. Dalam arti apa? Ya budayanya jangan ditinggal. Kita orang Jawa, salah satunya itu. Sedangkan maaf dikata, kita ini, Mbak Amel sendiri, siapapun lah, itu kita mau ke belakang, itu pakai saat dan pakai waktu. Jenengan dipaksa ke belakang, suruh di belakang, dodok, terus ya iso metu-metu, urung wektune kan gitu loh. Jadi apalagi kelahiran, ya orang-orang kita punya keluarga baru hamil, dokter sudah mengatakan itu sudah buka sekian sebentar lagi, belum tentu karena belum saatnya dikeluarkan, kan seperti itu. Itulah yang mesti harus dibangkitkan dan ngerti, harus tahu mestinya ya. Punggawa sekarang itu harus tahu, ngerti Purwo Madya Wusana, awal, tengah dan akhir. Ternyata seperti ini. Jadi kadang-kadang orang sudah bosen ya, seperti aku tuh bosen. Yang jelas melihat peperangan seperti ini. Mungkin kalau kancah orang-orang pakar hukum kayak apa? Enggak tahu saya. Kan gitu. Apakah bencana alam ini berkaitan dengan adanya politik ini yang akhirnya alam pun ikut berbicara? Kontrol di tengah sawah. Saya sudah prediksi sebelumnya, sebelum Lombok meletus, Mbak Amel juga tahu. Sebelum Suro saya sudah mengatakan di sini juga akan terjadi beneran. Bukan Sekarang, masalah saya yang pinter. Oke, itu buat Mbak Bejo. Tapi Ya. menurut sekarang pakar-pakar hukum yang dari pengamatan dari bidang yang lain, Sebenarnya gini Mbak Amel, kalau kita lihat dari sisi hukum, hukum sendiri kan budaya, ya toh. Kalau kita menerapkan hukum secara konsisten, secara apa adanya, dalam artian pemerintah itu sudah membuat semua peraturan, Tapi sayangnya dilanggar ya. toh. Itu oknum Mbak Amel ya toh. Pemerintah udah punya undang-undang anti korupsi, undang-undang kekerasan, macam-macam undang-undang. Karena apa? Menyingkronkan hukum itu budaya, budaya itu hukum. Kenapa tidak memakai budaya? Kalau memakai budaya, secara otomatis sebenarnya dia sudah sadar hukum. Budaya malu jarah kan gitu. Kalau saya malu jarah berarti dia sudah sadar hukum. Berarti tidak melanggar hukum. Itu kalau dari sisi hukum dikorelasikan dengan budaya. Tetapi kalau kita lihat dari sisi hukum yang agak radikal ya,
Kalau kesalahan berarti ada sanksi, kan gitu. Kalau sanksi pasti sanksinya jelas, pidana, hukuman, perdata, denda, kan itu sudah pasti. Tapi karena di dalam konteks kita adalah budaya, maka kita hubungkan aja antara budaya dengan hukum. Hukum itu ya budaya. Kalau kita menerapkan hukum, secara otomatis kita menerapkan budaya. Kita menerapkan budaya, secara otomatis kita menerapkan hukum. Tuh, berarti kan sebenarnya berkaitan dong Mbak, hukum dengan budaya Mbak Bejo? Ya, Ah. benar sekali. Tapi saya pengen lihat penyikapan dari beliaunya dari Yudhistiar ini gimana? Ah, jangan apa-apa. Ini, Mbak. Kalau kita lihat teori Mbak nih, Iya, ya. iya. Jadi dalam sistem hukum itu ada 3. Yang pertama struktur, kemudian substansi, yang ketiga budaya. Kalau struktur itu orangnya, ya polisi, pemerintah, Pihak-pihak terkait ya. pokoknya semualah, gubernur, bupati itu masuknya dalam struktur. Kemudian substansi, substansi itu isinya, undang-undangnya, peraturannya, perdanya, permen dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu budaya. Nah, kalau kita lihat budaya kita itu lemah, artinya masih banyak yang melanggar. Tetapi kalau disalahkan budayanya juga tidak bisa. Karena apa? Dari struktur itu, artinya pemimpinnya itu harus memberikan contoh terlebih dahulu. Nah, kalau dari pemerintah itu artinya kan lari ke politik. Misalkan di tahun 2019 nanti ada pileg dan pilpres. Betul. Padahal pileg itu butuh dana yang sangat besar. Pilpres juga. Akhirnya mereka berlomba-lomba untuk bisa menjadi legislatif dengan cara apapun. Pakai money politik lah, pakai intervensi kekuasaan berbagai dan cara, sebagainya. Nah, artinya ketika para pemimpinnya dihasilkan dari yang menghalalkan cara, segala cara, akhirnya ketika dia mempunyai kekuasaan, mengembalikan bagaimana cara mengembalikan modal. Nah, inilah Mbak Mel, inilah Ini bilang budaya adalah tidak. inilah bukan masalah Pak. Saya tetap protes karena apa ya? Budaya ini nggo kudung tok. Kan gitu loh. Budaya gede ning agama saka budaya. Agamane rusak mesti bayar budayane bubrah. Begitu juga seperti itu kebalikannya. Kalau budaya-budaya seperti itu terus-menerus dan juga mau apapun dengan pakai budaya, itu bukan budaya kebaikan ya. Kalau budaya mungkin seperti ini yang sering kita sikapi, kita lihat itu. Saya sudah pernah ngasih siapapun itu budaya kebaikan sebenarnya. Tapi aku saya ngarep ke Bali budayanya wis dirusak meneh dengan orang itu sendiri, gitu loh Pak Mel. Jadi beliaunya tadi ngendikan semuanya pakai budaya, bener. Tapi kurang benernya bagaimana kalau saya nyingkapi budaya beneran? Seperti apa Pak Bejo? Kalau budaya beneran, gimana supaya budaya Jawa, ya kita orang Jawa, kita hidup di Jawa sekarang, gitu loh. Ojo adigung adiguno. Pehne aku pengen harus seperti ini, nanti akan kembali seperti ini. Tapi yang jelas ini ramai sekali Mbak. Kalau sudah pakar hukum, semuanya ngerti hukum, tapi melanggar budaya. Aku sih ngerti mau gitu loh. Kalau menurut saya seperti ini sebenarnya bukan masalah budaya jeleknya ya. Budaya itu sebenarnya kan dari mulai leluhur kan sudah ada. Sudah ada budaya ya. Budaya itu kalau budaya seperti tadi yang diceritakan oleh Mbak Bejo sama Pak Farhan itu kan budaya yang tumbuh secara serta-merta. Artinya tidak ada yang namanya sistem budaya itu mengembalikan modal untuk biaya dari pencalonan. Kan tidak ada. Itu kan hanya skala kepentingan. Budaya kan tidak gitu. mengembalikan pemodalan dong. Enggak Pak? ada, itu kan skala kepentingan kan gitu. Budaya itu bagus, enggak ada budaya jelek. Dan jangan kita memfilter dari budaya Jawanya toh, tetapi kita memfilter dari semua. Berbagai macam. Enggak ada yang namanya budaya itu mengajari kejelekan, enggak ada. Budaya mengajari suap, enggak ada.
budaya mengajari korupsi enggak ada. Nggak. Yang ada budaya kebaikan kan itu. Ini Nah, kan itu. Ini yang perlu disikapi, dan saya setuju sekali sebenarnya, setuju sekali. Cuman budaya-budaya kita ini sudah dirusak oleh diri kita sendiri. Nek salah ora gelem ngaku salah, bukan suku teki loh, bukan yang jelas seperti itu. Nanti saya nyanyi nanti. Iya kan? Tapi waniyo gelem ngaku salah. Gelem ngaku salah itu udah bagus. Itu juga budaya yang paling mendasar. Ya, jadi mungkin saya sering menyikapi dengan pemerintahan yang sekarang, tidak usah jauh-jauh, yang pemerintahan yang ada di Jawa Tengah itu pun itu Bu sendiri gelem mau ngakoni salah. Tapi kalau Ojo rebut bener. Tapi kalau seorang koruptor mengaku dia koruptor Enggak ya ada. mungkin, Enggak ada. Itulah saya berontak, gitu loh. Tapi gini Mbak, saya akhirnya begini Mbak. Iya. Ini budaya itu bagaimana ya? Ada orang koruptor, itu kok malah dada-dada itu loh, tersenyum. Itu kalau tersenyum ini kan budaya juga itu sebenarnya. Tersenyum, tepas kemudian melambai-lambai, ya kan budaya. Pemirsa, kayaknya kalau yang begini nih tidak akan ada habisnya. Kita saksikan lagi perdebatan seru mereka setelah yang berikut ini. Aku Medan. Aku Jawa. Abdi Sunda. Ngoji Maluku, Kami memang berbeda. Beragam bahasa. suku budaya dan agama. Tapi aku Abdi Ngoji. Indonesia. Lingkungan yang sehat sangatlah penting untuk kehidupan sehari-hari. Mulailah menjaga lingkungan kita dari hal-hal kecil, dengan bergotong royong antar sesama untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik. Bersama, kita bisa. Jaga lingkungan kita dengan bergotong royong. Budayakan bergotong royong untuk menjaga lingkungan. Delananya Bisinau. Keren sekarang logo Indonesia. Bisa pakai ya. Nah, terima kasih masih bersama kami dan masih ada perdebatan seru di sini. Tadi Pak Far mengatakan, apakah budaya malu di Indonesia ini sudah tidak ada ya? Jadi kalau seorang koruptor dada-dada ya, Pak? Ya, pada tersenyum malah, Tersenyum, ya? tersenyum, dada-dada, itu seolah-olah itu tidak bersalah gitu loh. Nah, padahal kalau Budaya loh, Pak. kita lihat dalam budaya kita ya, meskipun ini dalam konteks pilpres, pileg itu kan, kalau kita lihat di media sosial sekarang, ini banyak terjadi saling serang menyerang. Artinya budaya kita kembali lagi, ini ada, kalau orang Jawa itu ada toleransi, tepo seliro, andap asor. Ini kalau kita lihat di Facebook, di WA itu saling menyerang. Saling gitu. menyerang. Betul. Nah, artinya apakah ini budaya kita tergerus karena globalisasi atau memang budaya kita yang semakin turun atau bagaimana? Nah, ini kan Gimana, kompleks Pak? sekali ini. Dibilang budaya kita semakin turun. Mbah Beja selaku pakar budaya loh ini. Ya, yang jelas saya masih kontra ya Belum sinkron ternyata pemirsa. saat ini untuk menyikapi budaya politik yang jelas ya, budaya politik. Kalau budaya yang sudah pakem itu pasti tidak melanggar uger-uger lah. Kayak ruwatan itu jelas tidak pernah dilanggar. Ya, sedangkan budaya Labuan itu juga tidak pernah dilanggar. Budaya politik ini karena apa? Orang sekarang ini
wong akeh wong pinter, tapi minteri. Bukan pinter ini untuk sok pinter ya dia ya. Jadi bukan masalah apa-apa ya. Saya nyikapi semuanya. Saya arep nyalon, maaf dikata, arep nyalon RT. RT itu lingkungan berapa? 36 kakak paling banyak ya. Itu nggo duit. Nah, itulah dari dasar dari diri kita pribadi. Kita kembalikan ke budaya itu dari diri kita sendiri. Jadi wanio ngaku salah. Aku salah. Ojo rebutan bener, aku sing bener. Tapi kan zaman sekarang ini orang 1001 ya, berjiwa besar untuk mengaku dia salah, saya salah. Di sini nih harus budaya kita terapkan dari diri kita pribadi dulu, terhadap lingkungan yang terkecil, dari keluarga kita dulu, gitu loh. Nah ini selalu itu selalu dilanggar oleh diri kita sendiri. Di situ Mbak Mel. Apalagi menyikapi ini pusing tadi lihat penunggu ini yang sekarang sudah bermunculan sedikit kita dari jalan ini ke jalan ini sudah ada yang bertengger asu gede menang kerai kan gitu. Tapi secara hukum sendiri Pak Supriyadi, apakah tidak ada aturan-aturan bahwa itu tadi menempel penunggu tadi itu di mana-mana, apakah tidak ada aturan? Sebenarnya kalau kita mengacu kepada aturan ya toh, dari pemilu, aturan pemilu dari Bawaslu dan dari sebagainya, sebenarnya ada, hal itu ada. Cuman ya tadi itu, tapi menanggapi tadi tentang adanya suap menyuap, tentang adanya money politik, sebenarnya kalau saya kurang sependapat kalau dikatakan itu budaya. Karena menurut saya itu kan skala kepentingan ya, kepentingan saya untuk menjadi seorang dewan misal, kepentingan saya untuk menjadi seorang presiden. Pentingnya bagaimana? Saya harus mengeluarkan modal. Kalau itu dikatakan budaya, sebenarnya saya kurang sependapat, karena budaya itu adiluhung, Mbak. Jadi kalau hal seperti itu dikatakan budaya, itu sangat tidak sinkron dengan istilah budaya, definisi budaya. Budaya adalah sesuatu yang sangat luhur, sesuatu yang diciptakan para leluhur untuk mengatur kehidupan penduduk, kan gitu. Kan hampir sama dengan hukum. Kalau di dalam hukum kita terapkan yaitu aturan mainnya, aturan kampanyenya seperti apa, kemudian undang-undang pemilunya seperti apa, kita terapkan secara konsisten. Nggak ada tuh yang namanya pelanggaran, nggak ada tuh yang namanya mendahului stat, nggak ada itu yang namanya saring serang, black campaign, nggak ada. Karena kita mengedepankan budaya, apalagi tadi sampaikan bahwa budaya ya kita contohkan aja budaya Jawa, karena kita ada di Jawa untuk sekarang ini. Di dalam budaya ada yang namanya tepo seliro andapasor seperti Pak Farhan tadi sampaikan ya. Kalau itu kita gunakan, tidak mungkin adanya suatu perpecahan, tidak mungkin Mbak Mel. Gitu. Kalau dari politik sendiri, budaya biasanya adalah ada yang budaya serangan fajar, itu sudah merupakan budaya di negeri ini. Itu salah satu budaya. Nah ini yang agak kampus, agak kabur. Jadi kebiasaan yang dilakukan oleh para calon legislatif, calon apapun itu, untuk melakukan serangan fajar itu dikatakan budaya. Sebenarnya bukan budaya, itu kan kebiasaan. Faktor kepentingan, bukan budaya. Menjadi budaya itu yang dilakukan masyarakat kan gitu. Saya jadi teringat penangkapan massal anggota DPRD di Malang. Kalau massal ini kan artinya berjamaah. Berjamaah itu gotong royong. Padahal gotong royong itu termasuk salah satu budaya adiluhung yang seharusnya itu positif. Akan tetapi kalau kita lihat dalam konteks politik nasional di negara kita ini, seolah-olah itu budaya itu menjadi hilang maknanya, terkikis, menjadi negatif. Nah ini yang harus segera perlu dikembalikan. Artinya budaya harus dikembalikan pada tempat asalnya. Pada porsinya. Pada porsinya. Porsi budaya. Nah kalau kita lihat juga, seperti yang dicontohkan Pak Supriyadi tadi, ada serangan fajar, kemudian apakah itu budaya atau bukan. Nah kalau kita lihat pemberian uang suap, gratifikasi, kalau dalam budaya Jawa itu, kalau dulu memang ada upeti, ada upeti. Nah itu kan sebenarnya kalau kita lihat, itu sudah dari zaman dahulu.
itu sudah ada sebenarnya. Budaya sebenarnya itu kan. Nah, itu suatu tradisi yang memang sudah dilakukan dari dulu kan. Dari itu. zaman dahulu itu. Nah, itu mungkin konteks budaya dalam memfilter pada kancah politik hari ini bagaimana ini? Ini yang perlu didalami lagi, perlu dionceki lagi. Nah, kalau menurut saya begini Pak Fahan, kalau yang namanya upeti, gitu. Upeti itu kan pajak, ya. gitu. Pajak dengan suap itu jauh antara bumi dan langit itu. Kalau mau jadi DPR, kemudian memberi seseorang ya dalam bentuk apapun, itu adalah suap. Tetapi seorang rakyat membayar PBB itu adalah pajak. Suatu kewajiban, ya. Seorang rakyat menyerahkan hasil buminya kepada raja, itu adalah upeti. Tetapi seorang Mahapati ingin menurunkan rajanya dengan memberikan suatu iming-iming jabatan kepada pengikutnya untuk berkhianat. Itu bukan adat, bukan budaya. Kan bedanya di situ sebenarnya. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi bisa juga pada waktu pengambilan upeti itu ada penindasan. Artinya ketika masyarakat sudah cari makan susah, sandang pangan berat, tapi ditarik upeti. Nah, itu kan sudah jadi masalah lagi. Ya. Nah, sekarang segala sesuatu yang akhirnya menjadi tradisi itu kan menjadi suatu budaya. Sekarang adalah Indonesia. Itu sepertinya suatu korupsi itu menjadi seorang kebiasaan seseorang kalau sudah kan kalau korupsi itu dibilang kalau tidak ada peluang tidak akan terjadinya korupsi. Nah, itu juga dari mental kita juga. Menurut Mbak Bejo sendiri gimana sih, Mbak? Ya. Apakah itu akan jadi kayaknya ini sekali ya, budaya korupsi. Aduh, gitu ya. Kalau sekarang sudah timpang tindih lah, sudah tumpang tindih. Yang jelas kalau dulu ada sok gelondong pengareng-areng sama maha guru atau yang disebut dengan raja. Itu sendiri tadi sudah benar dikatakan tadi beliaunya pakar hukumnya. Itu sudah zaman dulu. Cuman sekarang benar lagi ditimpai dengan dulu kan urungan yang kitir tanahmu sakmene pajakmu piro belum ada. Itu karena dulu cuman Indonesia tentunya gemah ripah loh jinawi. Tapi saat ini sudah tidak gemah ripah loh jinawi. Menurut saya gemah ripah loh deleweran. Jadi sudah pada nangis semua. Sudah pada mana? Iya. Jadi saya ingat lagunya Kus Plus Kolam Susu itu. Sekarang enggak laku lah. Terus ganti lagu apa sekarang, Mbak? Ganti lagu apa sekarang? Buju Galak yang jelas. Dan jalanannya sudah zamannya itu seperti itu. Ya kan anyar kembali. Pembaruan. Bukan suka teki tadi ya? Iya. Zamannya. Jadi sekarang menyikapi yang politik yang sekarang itu saya selalu prihatin sekali. Anak-anak muda sekarang baru belajar politik seperti ini aja. Sudah aku mau wis dadi, aku bakal seperti ini. Itu sudah ada mindset dari awalnya. Iya, makanya kan orang bilang bahwa korupsi itu terjadi karena adanya peluang. Tapi kan kembali juga ke pribadi masing-masing, kan gitu. Apakah Indonesia akan menjadikan korupsi itu suatu budaya nantinya? Itu kan suatu image yang tidak bagus sekali, Mbak. Ya itu benar sekali. Makanya kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Kayak apa? Nek wong nandur itu bakal ngunduh. Itu aja. Jadi nek nanduri rame-rame mesti diunduhi rame-rame seperti tadi. Yang di Malang berjamaah tadi ya. Gitu. Nek aku ra nyokot kowe, wong kowe yo mangan, yo tak copot, kita copot-copotan. Tadi saya tadi udah sering sekali mengatakan asu gede menang kerai. Nek sing ada kiri itu kan lebih kecil daripada anjing, kayak gitu. Karo ho ngono kan sudah mati kiri seperti kayak itu pasti menang sing gede kan seperti itu. Jadi itu bukan budayanya. Saya menyesalkan budaya kita ini selalu untuk kudung aja ya. Besar di sini dan suara gonggongan di sini berarti dari posisinya. Ya jelas. Yang jelas seperti itu. Contohnya kita punya saudara yang jadi yang jadi lebih tinggi daripada sekeliling kita gitu. Mesti
ngagul-ngagul ke, ya toh itu om saya, itu Pak D saya. Padahal ya Jadi- kecokot ya kecil-kecil dulu Lah ya. iya, seperti itu. Mesti nginjak yang kecil, tidak mungkin nginjak yang gede. Sama-sama gede nih, tidak mungkin. Betul nggak Pak Supriyadi seperti itu? Ya ada betulnya. Jadi sesuatu itu kan berjalan sesuai dengan kodratnya. Artinya yang namanya pohon besar itu menyedot makanannya kan lebih besar dari pohon kecil. Bahkan kalau roboh pun dia akan mengorbankan pohon kecil. Tidak mungkin yang namanya pohon besar roboh mengorbankan pohon yang lebih besar, kan tidak mungkin. Itu bisa diibaratkan seperti itu. Sama, seorang yang berkuasa, kekuasaannya lebih tinggi, itu kan pasti akan menekan yang bawahnya. Untuk apa? Yaitu tadi kembali ke skala kepentingan. Jadi kalau saya ngomong menggarisbawahi, jangan dicampur adukan budaya dengan skala kepentingan. Itu jauh. Skala kepentingan jelas itu untuk diri sendiri. Budaya jelas itu suatu nilai di dalam masyarakat. Kan itu, Mbak. Kalau dari segi hukumnya jelas. Sesuatu perbuatan hukum yang melanggar itu pasti ada sanksinya, ada undang-undangnya. Melanggar di sini melanggar undang-undang, melanggar peraturan, melanggar norma, melanggar konsensus. Arti konsensus itu kesepakatan yang tak tertulis. Itu namanya konsensus. Dalam artian begini, misal di dalam satu musyawarah ya, di dalam satu RT, udah disebutkan dilarang menanam di depan rumah. Ada yang menanam, itu kan melanggar. Secara otomatis karena perbuatannya itu melanggar, maka terjadilah sanksi, dicabut oleh warga. Seperti itu. Gambarannya itu seperti itu, Mbak Amel. Ya pemirsa, pastinya selalu seru. Pak Farhan kayaknya mau memberikan isi hatinya menjawab Pak Supriyadi. Tapi pemirsa, kita tunggu dulu azan maghrib yang berikut ini.
Ya, masih bersama saya Amel Safitri, ada Mbah Bejo dan juga Pak Supriyadi dan Pak Farhan di sini. Pak Farhan, tadi kayaknya ada sesuatu yang ingin diungkapkan. Iya, Mbak. Jadi kalau kita lihat korupsi yang ada di Indonesia ini ya, ini kalau pada tahun sekitar 2000-an, 99-2000 itu, wah itu, ada orang korupsi ketangkap itu langsung booming ya. Langsung di TV, Iya, gitu, semua di blow up. ini ya. Artinya Di media-media ya. betul. Kemudian kalau yang sekarang ini saking menuju tahun-tahun ini, kalau masyarakat mendengar korupsi itu udah biasa itu. Sudah bukan hal yang aneh lagi ya. Bukan hal yang aneh. Nah, artinya ini ada sesuatu yang salah di sini. Jadi bahwa kalau kita lihat juga kalau korupsi itu yang biasa terjadi ya, itu pertama melibatkan para politikus, kemudian yang kedua melibatkan pengusaha. Nah, kalau politikus ini dibagi dua, yang ada yang dari DPRD, ada juga dari pemerintahan, artinya PNS misalkan, pokoknya ASN, aparatur sipil negara. Nah, di sini juga kita lihat bahwa ada semacam apa ya, keserakahan dalam diri seseorang. Kalau kita dalam lebih lanjut, ini kembali kepada dirinya sendiri. Kalau tadi disebutkan korupsi ada kesempatan, ada peluang, tetapi yang paling penting itu sebenarnya dirinya sendiri. Nah, ini yang sebenarnya ada peluang ya? Ada peluang, meskipun ada peluang. Kalau kita lihat dalam undang-undangnya atau dalam proyek atau itu pasti ada celahnya itu, pasti. Meskipun sudah dibuat aturan sedemikian rupa, itu ada celahnya. Tapi sekarang kan ada yang mengatakan bahwa saya tidak merasa kasus suap misalnya, saya tidak merasa disuap, saya tidak merasa ya karena misalnya ada proyek Pak ini, tapi dia merasa tidak disuap. Nah, itu kalau yang jujur oke lah, nggak masalah. Tapi kalau kita lihat, padahal itu jelas-jelas disuap. Dengan mungkin seorang dia pengusaha misalnya untuk membangun ini tidak dengan izin dan segala macamnya sebenarnya tidak diperbolehkan. Akhirnya si pengusaha melakukan kasus suap, tapi yang disuap merasa itu tidak disuap. Ya, tidak. mungkin kasih kenang-kenangan atau dia itu ya. Kelasnya Pak Supriyadi sendiri kalau menyikapi hal seperti itu, Pak? Kalau sebenarnya yang namanya suap itu kan memberikan sesuatu, gitu, memberikan sesuatu kepada salah satu orang, gitu, untuk menuju dia punya harapan, kan gitu. Kalau saya sebagai penganut hukum progresif mengatakan bahwa yang namanya suap, gitu, itu kan cenderung ke arah apa ya? Ke arah tadi sampaikan Pak Farhan, diri sendiri. Yang namanya kesempatan itu gampang pasti dicari. Tetapi kalau diri sendiri tidak ingin memberikan, itu nggak akan terjadi suap. Tadi katakan ini saya tidak disuap, saya hanya dikasih hadiah gitu. Karena definisi suap kan yo kabur. Suap itu apa toh? Kan kabur. Saya tidak menerima, saya tidak disuap. Saya hanya difasilitasi perjalanan ke luar negeri. Saya hanya difasilitasi HP kan gitu. Tapi orang mengatakan secara hukum itu adalah suap. Jadi bisa jadi budaya nggak, Pak? Ya. Betul sekali. Tadi saya sudah mengatakan di depan juga, itu semuanya dari diri kita terkecil dulu lah, dari diri kita. Setelah itu lingkungan terkecil dari keluarga kita sendiri. Dan saya tidak munafik, diri kita masing-masing itu selalu akan punya naluri ya, punya naluri ngapusi awake dhewe. Contohnya apa? Saya bisa bilang seperti itu. Apalagi sekarang dunia katanya dalam genggaman kita. Bapak di mana? Ini contohnya seperti itu. Padahal kita baru ngomong-ngomong masalah rembuk, masalah kebaikan sebenarnya. Tapi kan ngapusi harus keluarga. Aku gak mangan. Padahal itu baru apa? Kan gitu. Ini salah satunya.
benar tapi kurang benar dalam arti ada teknologi, tapi teknologi itu sendiri kalau tidak berbudaya ya, semuanya kalau tidak berbudaya dari diri kita sendiri itu akan kocar kacir dan tumpang tindih. Salah satunya itu. Jadi benar sekali kita akan kembalikan diri kita masing-masing bagaimana untuk mengondisikan dan memurnikan memfilter ya tadi diri kita dulu. Nggak usah nggak usah orang lain. Tapi kalau diri kita sudah semuanya, tapi orang lebih banyak setannya sekarang. Lebih banyak setannya. Apalagi sebentar lagi ada. Ini setan dalam tanda kutip atau setan yang beneran nih, Mbak? Loh, kalau setan saya tuh enak karena dibeset isinya ketan kan enak. Ya, kan di situ macam-macam, ada rasanya asin, kecut, legi dan manis seperti itu. Jadi setan jangan dikonologen untuk setan itu kabeh elek. Ndak, eneng setan sing apik kok. Itu Mbak Mel. Nah, kita kembali lagi ke tema kita hari ini adalah peran budaya dalam memfilter kancah politik. Tahun ini adalah tahun politik karena tahun depan ada Pilpres dan pemilihan legislatif. Nah, seperti ini dari struktur budayanya sendiri kalau menurut kacamata hukum Pak Supriyadi seperti apa sih? Ya kita kembalikan ke roh budaya itu sendiri ya. Roh budaya kan diri sendiri, diri pribadi. Tadi sampaikan Mbak Bejo bahwa kalau memang diri kita tidak akan merubah suatu budaya, budaya tidak akan berubah. Karena budaya diciptakan untuk kebaikan. Ini yang kadang saya kurang sependapat bahwa budaya itu dijadikan sebagai kambing hitam. Oh, ini korupsi berjamaah, udah budaya. Akhirnya disampaikan oleh Pak Farhan. Ada budaya-budaya baru akhirnya ya. Itu kalau korupsi sekarang wah sudah biasa. Jadi bukan suatu kata booming Pak Farhan, lagi kalau ya. dulu orang Bukan menganggap suatu korupsi sudah booming heboh lagi gitu ya. ya. Langsung dipampang di TV. Langsung kelihatan. Iya. Kalau sekarang kayaknya ya sudah masuk KPK ya sudah lewat gitu sekarang aja ya. Biarlah yang jalan berjalan. Kita hanya melihat karena akhirnya seperti itu. Itu bisa jadi budaya nggak itu? Budaya baru seperti itu kan? Jangan, karena budaya itu luhur. Nggak boleh kejelekan dijadikan budaya, nggak boleh kebiasaan. Budaya malu sudah hilang. Nah itu, kalau malu itu sebuah budaya. Tetapi kalau kejahatan karena sudah menjadi kebiasaan dijadikan budaya, wah ya agak terlalu naif gitu. Itu. Ke Pak Farhan sendiri menyikapi dari tadi peran budaya untuk memfilter kancah politik di tahun ini, di negeri ini seperti apa? Iya. Jadi sebenarnya ini adalah momentum yang sangat baik untuk perbaikan bangsa di masa yang akan datang. Artinya begini, pada tahun 2019 itu ada pilihan legislatif, kemudian juga ada pilihan presiden. Nah, di situ kita bisa melihat, bisa menimbang, bisa memilih mana kira-kira calon yang benar-benar tulus untuk membangun bangsa ini. Nah, ketika ada calon yang mereka berkampanye, berjanji, kemudian memberikan ini itu, kemudian ada money politik. Nah, ini ujung-ujungnya itu kalau mereka jadi itu pasti nyari modal kembali. Nah, masyarakat juga bertanya dong, yang tulus itu seperti apa sih Pak Farhan kan nah, gitu. Artinya kita bisa melihat calonnya, jejak rekamnya bagaimana. Misalkan dia dulu pernah di DPRD atau pernah di atau pernah di pengusaha atau bagaimana, itu dilihat dari rekam jejaknya. Nah, artinya dari kita sendiri juga sudah mulai memfilter budaya untuk dalam berpolitik, untuk tidak menerima suap, untuk tidak menerima serangan fajar. Kita juga berkewajiban untuk mengetahui calon-calon yang nanti akan memimpin bangsa ini. Tapi Pak Farhan, orang untuk tidak menerima sogokan atau tidak menerima serangan fajar. Sedangkan perekonomian di Indonesia saat ini adalah yang orang aja mau makan susah kan gitu ya, orang kerja susah. Apakah tidak akhirnya suatu aji mumpung dari orang-orang yang berkancah di politik ini untuk melakukan hal-hal yang seperti itu? Ya, jadi kalau kita lihat jangka pendeknya, misalkan kita dapat 100.000, oke lah itu untuk makan sehari 2 hari. Akan tetapi jangka panjangnya, ketika mereka yang melakukan money politik itu jadi, dia akan mengambil keuntungan. Padahal keuntungan atau modal yang dia ambil itu dari anggaran.
Nah, padahal anggaran itu untuk kepentingan rakyat. Artinya kita menerima 100.000, tetapi efeknya kita malah rugi. Nah, itu yang masyarakat rugi tidak panjang. tahu, mereka hanya menerima saat Nah, itu ya. makanya perlunya budaya untuk diri kita sendiri itu perlu dikembangkan lagi, perlu diuri-uri lagi. Betul. Misalkan budaya yang tadi malu, budaya andapasor, tepos liro, toleransi. Kalau kita bicara politik ini luas, Mbak. Kita lihat misalkan toleransi atau tepos liro antar sama anak bangsa ya, antar sama tangga pun ya. Ini kalau misalnya bicara politik itu bisa jadi permusuhan ini. Bahkan ada tetangga itu yang biasanya baik karena beda politik akhirnya jadi musuhan. Ada juga suami istri karena beda politik itu jadi cerai. Ada juga Ya, itu. baik, seperti itu ya. Artinya ada efek yang luar biasa. Kalau tidak budaya dari diri kita itu dikembalikan, maka akan susah untuk membangkitkan. Mbak Bejo sendiri selaku pakar budaya di sini, memfilter kancah politik seperti ini yang seperti apa sih Mbak Bejo? Yuk, yang jelas sebentar lagi kita dari sekarang pun sudah gejolak alam sudah kita rasakan bersama, dan juga mungkin di tahun ini pun biasanya sekian bulan sudah ada turun air, itu sendiri akan menambah suasana panas di negeri kita. Yang jelas kita kembalikan ke diri kita masing-masing, terutama saya sangat menyayangkan sekali bahwa yang sudah saya pilih nyampe detik ini pun yang sudah terpilih tentunya jangan sekali-sekali menanam kejelekan. Di situ jelas sudah dikatakan dari Joyoboyo juga sudah kasih lampu merah yang jelas itu sudah sopo nandur bakal mundur. Udah itu sekali lagi kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Seperti itu. Jadi budaya ini memang tidak bisa dipisahkan dengan budaya, tetap budaya. Tapi semuanya budaya ini bisa ditaruh dimanapun, ya budaya. Dan kalaupun ada budaya baru, jadikanlah budaya itu budaya yang baik ya. Seperti itu. Jadi seperti itu, Pak. Baiklah, untuk terakhir, harapan dari Pak Supriyadi sendiri untuk tahun politik ke depan seperti apa? Simpel saja sih Mbak Amel. Jadi jadikanlah budaya, awal dari inti budaya itu sebagai landasan untuk berpolitik. Budaya malu, budaya rendah diri, budaya tepo seliro, andapasor, jadikanlah sebagai inti, sebagai roh dari kita untuk berpolitik. Itu aja sebenarnya. Kalau dari aspek politik, Pak Farhan, apa yang ingin disampaikan Pak Farhan untuk masyarakat? Ya, kalau saya sepakat dengan yang disampaikan Prof. Mahfud pada beberapa waktu kemarin, itu beliau dengan rekan-rekan itu membuat yang namanya 2019 Pilpres Ceria. Artinya ketika pilihan Pileg maupun Pilpres itu berjalan dengan damai, tanpa ada serang menyerang pribadi, tanpa ada menjelek-jelekan, tanpa ada permusuhan, tanpa ada konflik, itu mudah-mudahan Pileg dan Pilpres berjalan dengan baik, yang nantinya itu akan membawa kemajuan bangsa, yang terlebih penting itu kemakmuran rakyat. Nah, itu. Tetapi di samping itu ada tugas kita bersama juga, bahwa kita harus kembali kepada jati diri kita. Artinya jati diri bangsa sebagai bangsa timur, itu budaya malu, budaya yang disampaikan Pak Supriyadi itu benar, itu harus kita kembalikan ke diri kita masing-masing untuk menjelang masa-masa tahun politik ke depan. Nah, Mbak Bejo, sekarang sudah sinkron nih antara budaya dan politik juga dari hukum. Harapannya Mbak Bejo ke depan nih untuk masyarakat seperti apa sih? Ya, ayo yang paling terkecil, yang paling mesti disikapi, sekali lagi kembali ke diri kita, dan kita bersyukur dan menyukuri apapun yang kita dapatkan ya selama ini. Kita sudah dikasih enggak diambil pajak ya, enggak dipajakin juga. Contohnya apa? Sing ora dipajaki cuman udara.
karo Gusti Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi kita pasrah, ya, pasrah. Kepasrahan ini yang harus kita tanamkan dari diri kita masing-masing, siapapun itu. Dan ojo lali purwo madhewusana yang tadi saya katakan, ojo awale piye, tengahé piye, akhirnya juga piye. Ya di sini ini. Jadi saya selalu mengingatkan teman-teman, rekan-rekan yang ada di sekeliling kita yang akan menjadi jago-jago dan juga perang di kancah politik seperti ini, itu akan selalu nek ngono ya aja ngono. Itu bahasa, ya itu bahasa dulu ya. Nek ngono aja ngono. Ya itulah yang mestinya ayo selalu kita saling elik pinilikan. Jadi nek aku salah ya aku elekno. Tapi nek dielekke ya aja dadi iblis ya seperti itu. Begitu Mbak Emma. Nah, pemirsa, kita harus lebih menjadi manusia yang lebih cerdas dalam menyikapi segala sesuatu. Apalagi sekarang media sosial itu sangat-sangat mudah mempengaruhi seseorang ya. Jadi kita harus pintar-pintar juga dalam bermedia sosial, lebih pintar memilah-milah segala sesuatu. Dan apapun itu, budaya tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Dan sejarah punya cerita, selalu ada ceritanya di setiap hari Selasa, di setiap hari Rabu. Nah pemirsa, Amira Safitri pamit. Sampai ketemu di Rabu depan yang pasti dengan bahasan yang beda lagi ya Bapak Jo ya? Betul sekali. Terima kasih Bapak Supriyadi, terima kasih Pak Farhan. Sama-sama. Kita ketemu lagi Mbak Bejo ya? Iya. Baiklah, Amira Safitri pamit. Sampai ketemu lagi minggu depan.